Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dan bawa semangat untuk pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Raina Putri Aulia atau biasa dipanggil Raina. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas salah satu film yang belum lama ini tuh tayang dan langsung menarik banyak perhatian orang. Karena film ini tuh adalah film remake dari film romance Indonesia yang legendaris banget loh. Kira-kira teman-teman yang tahu gak nih filmnya apa? Yap, betul banget. Film yang mau kita bahas hari ini adalah Rangga Cinta. Di sini kita bakal bahas film Rangga Cinta itu worth to watch or no, atau cuma numpang nama aja dari film AADC. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, sebelum mengupas film Rangga Cinta lebih lanjut, kita bakal throwback dulu nih ke film OG-nya, yaitu Ada Apa Dengan Cinta, yang diperankan oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Film ini mengisahkan cinta, yaitu cewek primadona sekolah dengan geng sahabatnya yang solid, yang hidupnya terlihat sempurna dan selalu dikelilingi teman-teman dekatnya, yang seketika mulai berubah ketika ia bertemu Rangga, cowok pendiam, pencinta puisi yang awalnya ia anggap menyebalkan sekaligus misterius. Dari pertemuan-pertemuan kecil dan obrolan sederhana, kedekatan mereka perlahan menumbuhkan cinta pertama. Tapi di saat yang sama, justru menguji persahabatan cinta dengan gengnya. Karena pilihan-pilihan yang ia ambil gak lagi cuma soal sahabat, tapi juga soal perasaannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke karya terbarunya, yaitu Rangga dan Cinta. Film ini tayang perdana pada tanggal 2 Oktober 2025 dan hadir sebagai bentuk reinterpretasi atau remake dari kisah Rangga dan Cinta yang dulu kita kenal lewat AADC. Film ini tuh bukan sekedar ngulang cerita lama, tapi nyoba kenalin karakter mereka lagi ke penonton dengan cara yang baru. Dan yang bikin versi 2025 ini lebih terasa fresh, yaitu karena semua pemerannya sekarang wajah baru. Jadi kita tuh tetap ketemu sama sosok Rangga dan Cinta dengan karakter yang kurang lebih sama, tapi dibawakan oleh generasi pemain yang berbeda. Jadi filmnya tuh kayak cerita lama, tapi dibacain ulang dengan suara yang baru. Dan selain itu, karya ini tuh pakai konsep teatrikal sebagai cara bercerita. Jadi tuh ngasih penonton tuh pengalaman nonton teater atau musikal yang dimana acting, musik, dan visual panggung saling mendukung. Emosi mereka tuh nggak cuma kerasa dari dialog, tapi juga dari lagu, gerak di panggung, dan dari suasana yang dibangun sepanjang film. Next, kita bakal kenalan dulu nih sama pemeran-pemerannya. Yang pertama ada Cinta, yaitu tokoh utama perempuan yang periang, ceria, dan centil diperankan oleh Lea Prinsi. Lalu ada Rangga, sosok cowok pendiam, dingin, dan misterius, diperankan oleh El Putrasarira. Lalu ada juga Maura, sahabat cinta yang tegas, blak-blakan, dan sering ngomong apa adanya, diperankan oleh Kiandra Sembel. Dan ada juga Alia, sahabat yang cenderung sensitif, lembut, dan sering memendam masalah sendiri, diperankan oleh Jasmine Nadia. Lalu ada Carmen, sahabat cinta yang energik, santai, dan tomboy, diperankan oleh Daniela Tumiwa. Dan yang terakhir, Katiana Mawira memerankan tokoh yang polos, lucu, dan tell me. Yang lain dan tidak bukan adalah Milly. Dan sekarang aku mau bahas dari segi visual dan sinematografi dari film ini. Di film ini tuh visualnya masih bawa rasa film AADC yang kita kenal, kayak suasana nongkrong di ruang mading, kebersamaan, dan momen kesehariannya pun dikemas dengan gaya yang lebih modern. Jadi nuansanya tuh tetap nostalgik, cuma cara pengambilan gambar dan feel-nya itu udah disesuaikan dengan penonton zaman sekarang. Jadi terasa lebih familiar tapi tetap fresh. Lalu kalau dari segi properti kayak Diari Geng Cinta, ruangan mading, ruang kelas, atau perpustakaan di mana Cinta nemuin Rangga itu tuh masih dimasukin di film ini dan gak dihapus oleh sutradaranya. Yang dimana suasananya itu dibikin hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari yang membuat penonton tuh jadi gampang relate gitu. Lalu dari sisi berpakaian, para tokohnya juga ikut ngasih karakternya, kayak Cinta tuh lebih ekspresif, dia tuh sering pakai baju warna-warna yang cheerful. Terus Rangga sering pakai baju monokrom, kalau nggak kemeja hitam ya biru atau abu. Dan geng sahabat Cinta tuh punya style masing-masing, sehingga secara visual kita tuh langsung bisa bedain dan ngerasain kepribadian mereka. Sekarang pertanyaan akhirnya nih, film Rangga Cinta itu worth to watch atau enggak sih?
Kalau menurut aku film ini tuh worth to watch karena yang pertama seperti yang aku bilang, adanya inovasi untuk bawa kisah ADC ke format yang baru, yaitu format teatrikal atau musikal. Jadi kita nggak cuma nonton dialog di layar, tapi ikut ngerasain cerita lewat lagu yang easy listening, koreografi, dan pengaturan suasana yang bikin film ini jadi lebih hidup. Lalu film ini juga jadi jembatan antara penonton generasi lama ke generasi baru. Buat teman-teman yang tunggu bareng ADC, film ini tuh pasti berasa nostalgia dan bisa reuni sama Rangga Cinta. Sedangkan untuk penonton yang lebih muda, mereka bisa kenal kisah ini lewat kemasan yang lebih kekinian dan dekat sama selera sekarang. Dan walaupun pemerannya semua wajahnya baru, masing-masing pemain masih ngejaga karakter dasar dari Rangga, Cinta, dan gengnya. Jadi penonton pun masih bisa kenalin kepribadian mereka, tapi dengan energi yang lebih segar dan lebih rileks. Dan yang terakhir, dari yang terlihat, pengemasan film Rangga Cinta ini tuh nggak asal jadi, tapi cukup diperhatiin dari beberapa sisi. Ada usaha buat nyatuin cerita, musik, dan visual biar selaras. Tata ruang, properti, dan wardrobe juga kelihatan dipakai buat ngedukung karakter dan suasana, bukan cuma jadi pajangan. Dan hasilnya pun sebagai penonton kita masih bisa ngikutin alur ini dengan nyaman. Jadi kurang lebih itu aja review singkat dari aku tentang film Rangga dan Cinta sebagai bentuk remake dari kisah ADC yang sudah kita kenal sebelumnya. Lewat konsep yang lebih teatrikal, wajah yang baru, dan sentuhan nostalgia, menurut aku karya ini tuh berhasil ngenalin lagi Rangga dan Cinta ke penonton generasi sekarang tanpa ninggalin memori lama yang sudah kebentuk. Dan sekian review film dari aku. Terima kasih banyak untuk yang sudah mau mendengarkan. Bye-bye.